Ya, berjumpa lagi dengan saya, Febri Valentinus. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Febri Valentinus, salah satu mahasiswa UPH, yaitu Universitas Pelita Harapan, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai bagaimana cara menghitung frekuensi suatu data dan bagaimana sekaligus membuat bar chart-nya. Kemudian, bagaimana cara menganalisis deskriptif statistik dalam bentuk Excel, kemudian histogram, kemudian bagaimana cara menghitung z-course, kemudian cara menghitung Sharpe ratio, dan cara melihat korelasi antara data yang satu dengan data yang kedua. Di sini sebelumnya saya sudah mempunyai 4 sheet, yaitu sheet pertama tentang t-shirt, kemudian sheet kedua tentang bookstore, kemudian sheet ketiga tentang films, dan sheet keempat tentang life obesity. Saya akan membahas mengenai dari sheet yang pertama, yaitu t-shirt. Di sini kita akan coba menghitung frekuensi dari size. Size di sini terdiri dari XL, M, S, XS, dan L. Kemudian dari sisi color ada purple, blue, yellow, red, green, and red. Kemudian bagaimana cara membuat frekuensi untuk size dan color? Kita mau tahu nih, untuk XL itu sebenarnya ada berapa banyak sih di dalam data ini. Kemudian untuk color purple atau blue itu ada berapa banyak sih di dalam baris D ini. Nah, sebelumnya kita buat format dulu seperti size. Kemudian di sini kita bisa bikin color. Kemudian di sini kita urutin dari ukuran yang ada, XS, S, kemudian L, M, kemudian L, kemudian XL. Kemudian di color kita ada blue, kemudian green, kemudian purple, red, dan yellow. Oke, di sini rumus yang akan kita pakai yaitu count if. Bagaimana cara menggunakan rumusnya? Kita tinggal tekan sama dengan count if. Kemudian di sini juga teman-teman bisa melihat juga ya cara pemakaian rumusnya. Count if dalam kurung range titik koma kriteria. Di sini karena kita ingin mencari frekuensi dari size, maka kita akan memblok kolom size. Teman-teman bisa blok dari kolom C2 hingga kolom C1001. Kemudian kita kunci untuk kolom C2 sampai C1001 dengan menekan tombol F4, atau beberapa laptop bisa menekan dengan tombol Fn F4. Kemudian kita ketik titik koma, kemudian kita pilih kriteria. Kriteria di sini yaitu mengacu ke ukurannya. Di sini kita akan mencari terlebih dahulu ukuran XS itu sebenarnya berapa. Maka kita tinggal mengklik F4 yang dimana sudah berisikan XS, kemudian kita tutup kurung dan enter. Kenapa saya bilang tabel C2 sampai C1001 harus dikunci? Agar memudahkan kita untuk dapat mengcopy paste untuk ukuran selanjutnya. Di sini kita tinggal klik copy, kemudian kita paste untuk ukuran S, M, L, dan XL. Kemudian selesai. Kemudian kita totalin berapa jumlahnya dengan menggunakan rumus sum. Kemudian kita blok untuk semuanya. Oke, kemudian kita coba ngecek berapa sih total seluruh data yang ada di ukuran size. Kita bisa menggunakan rumus count_ta. Oke, kemudian kita blok dari C2 hingga C1001. Di sini total seluruh data size itu ada 1000. Kemudian untuk mengecek kembali apakah ukuran di sini
frekuensi di sini semua sudah benar atau belum dengan data yang ada di sini. Kita tinggal mengurangi total dari frekuensi dikurang sama total seluruh data size, yaitu 1000 tadi. Oke, berarti di sini kita dapat nyatakan bahwa seluruh data yang ada di sini sudah dimasukkan ke dalam frekuensi yang ada di sini. Ini kita bisa tambahkan kolom frekuensi. Oke, kemudian sama seperti cara mencari frekuensi di size, kita juga coba mencari frekuensi di color. Rumusnya sama juga, kita menggunakan COUNTIF, kemudian kita klik range-nya D2 sampai D1001, kemudian kita kunci juga dengan menekan tombol F4 atau F4, kemudian kita klik titik koma, kemudian kita mengarahkan ke kriteria. Di sini teman-teman bisa memilih kriteria apakah mau menggunakan manual seperti kita mengetik blue, atau teman-teman mau seperti saya, yaitu mudah dengan menekan H4, karena di kolom H4 kita sudah memasukkan kriteria yang ingin kita cari. Kemudian kita tinggal tutup kurung dan enter. Sama seperti frekuensi pada size, kita tinggal mengkopas dari rumus yang ada di blue untuk green, purple, red, dan yellow. Oke, kemudian kita coba jumlahkan juga frekuensi secara total di color berapa, dan sama seperti color, kita coba juga mengecek kembali apakah seluruh data sudah dimasukkan dalam frekuensi atau belum. Kemudian oke, di sini total di data color juga ada 1000, dan untuk mengecek kembali kita tinggal menggunakan total dan balance, hasilnya 0. Apabila hasilnya 0 berarti seluruh data di size maupun color itu sudah dimasukkan ke dalam perhitungan frekuensi yang ada di tabel ini. Ini saya buatkan tabel dulu ya, supaya lebih mempermudah kita untuk melihat. Oke. Kemudian kita mau membuat bar chart atas size dan color. Oke, di sini kita bisa blok terlebih dahulu untuk size dan frekuensinya. Kita akan membuat bar chart atas size and then frekuensinya terlebih dahulu. Kemudian kita klik tab insert, kemudian ke bar. Di sini teman-teman bisa memilih selain bar yang ada di sini dengan mengklik Art Chart Types. Kemudian kalau saya sih lebih prefer untuk menggunakan bar yang ini ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini langsung muncul nih teman-teman untuk bar atas size berapa. Oke, di sini kita juga bisa mengubah nama frekuensi di sini menjadi nama size agar kita tahu, oh ini bar atas size, oh ini bar atas color. Caranya mudah teman-teman. Kita tinggal mengklik tabel yang ada yang sudah kita buat ini, kemudian kita klik tab design, kemudian kita klik select data ini. Oke, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita tinggal mengubah di legend entires-nya atau dalam kurung series frekuensi ini, kita edit, kita arahkan namanya mau nama yang seperti apa, atau teman-teman bisa mengubah namanya juga sesuai size seperti ini. Tapi kalau saya lebih prefer untuk mengarahkan ke sini karena di F3 kita sudah menulis nama size tersebut. Kemudian tinggal OK. Dah berubah deh yang awalnya frekuensi menjadi size. Oke, yang kedua kita mencoba membuat bar chart atas color dan frekuensinya. Sama seperti langkah sebelumnya, seperti size, kita blok terlebih dahulu color serta frekuensinya. Kemudian kita ke tab insert, kemudian ke bar. Saya ingin menggunakan bar yang sama seperti size.
saya pergi ke Alt Chart Types, kemudian saya memilih bar column di kemudian tampilan untuk color bar sendiri akan sama seperti size, namun frekuensinya akan mengikuti frekuensi yang ada pada color tersebut. Kemudian di sini kita coba ubah juga ya teman-teman untuk nama frekuensi 2 menjadi nama color agar mempermudah kita untuk melihat bar chartnya. Sama seperti langkah sebelumnya, kita pergi ke tab design, kemudian kita pilih select data, kemudian kita klik frekuensi 2 ini dan kita lakukan edit. Di sini saya akan memilih kolom H3 dan klik OK. Kemudian kita klik OK kembali. Selesai deh untuk bar chart dalam hal color. Oke, kemudian kita klik save dulu ya teman-teman. Kemudian lanjut ke Sheet Bookstore. Sheet Bookstore juga saya akan mencoba mencari frekuensi dan bar chart dari book type. Nah, kemudian di sini kita bisa membuat formatnya terlebih dahulu, yaitu book type, kemudian frekuensi. Di sini book type-nya kita bisa filter terlebih dahulu ya teman-teman supaya kita bisa tahu oh book type-nya ini tipenya ada apa aja gitu. Nah, di sini ada biografi, children book, biografi, children book, sci-fi, travel guide, romance, dan self-help. Kita coba cek lagi ya teman-teman apakah semua tipe buku sudah termasuk. Biografi, children's books, romance, oke, sci-fi, oke, self-help, oke, travel guide, oke. Berarti udah semua teman-teman. Ini kita bisa hilangin kembali bagian filternya. Kemudian sama seperti rumus sebelumnya itu kita menggunakan rumus count if. Kemudian kita blok range di bagian book type dari kolom C2 hingga C501. Kemudian kita kunci juga agar nanti bisa kita kopas untuk buku tipe yang selanjutnya. Kemudian kita beri tanda titik koma, kemudian kita mengarahkan ke kriteria. Kriteria di sini sama seperti sebelumnya, kita bisa menulis manual atau maupun kita bisa langsung mengacu ke kolom E4. Di sini saya selalu mengacu ke kolom E4 karena untuk mengurangi resiko terjadinya typo pada kriteria apabila kita mengetik secara manual. Kemudian kita tinggal menutup kurung, kemudian kita tinggal copy paste ke bawah. Oke, selesai. Kemudian kita totalkan kembali. Kemudian kita cek kembali apakah sudah sesuai dengan data yang ada. Oke, hasil pengecekannya bahwa seluruh data yang ada di book type kita sudah filter menjadi berapa frekuensi menjadi tabel seperti ini. Saya akan membuat tabel juga. Oke, di sini hasil pengecekan balance-nya 0, yang berarti seluruh data yang ada di sini kita sudah rangkum ke dalam tabel frekuensi yang ada di sini. Kemudian sama seperti tadi, kita ingin membuat bar chart atas book type beserta frekuensinya, kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita ke tab insert, kemudian ke bar. Kemudian sama seperti sebelumnya, saya ingin menggunakan bar chart yang sama. Kemudian kita klik bar chart kolom yang pertama, kemudian klik OK. Nah, di sini muncul bar chart seperti tadi dengan nama frekuensi, di mana nama frekuensi dapat kita edit di tab design, select data, kemudian kita klik frekuensi, kita edit, dan kita arahkan ke kursor kita ke E3, di mana book type itu tertulis. Kemudian kita tinggal klik OK, kemudian OK. Selesai. Oke. Seperti ini teman-teman cara membuat frekuensi dan bar chart. Kemudian lanjut ke
sheet selanjutnya. Di sini saya akan menghitung atau menganalisa descriptive statistik, histogram, calculate G-scores, kemudian menghitung shape ratio, dan menghitung korelasi antara data A dan data B. Oke, di sini saya pertama akan melakukan analisis descriptive statistik. Hal yang perlu kita lakukan yaitu kita pergi ke tab data, kemudian kita ke bagian data analisis. Apabila Microsoft Excel teman-teman belum ada menu data analisis ini, kita bisa pergi ke file, kemudian kita pilih option, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan beralih ke add-ins, kemudian kita ke paling bawah, yaitu ada manage. Kita pilih yang Excel add-ins, kemudian kita klik go. Nah, di go ini apabila teman-teman sebelumnya belum muncul menu data analisis ini, maka nanti di sini tanda centangnya akan hilang semua seperti ini. Nah, ini tampilan teman-teman pada awalnya apabila data analisis di sini belum muncul. Untuk memunculkan data analisis di sini, kita tinggal klik semuanya, centang semuanya, kemudian kita tinggal klik OK. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Apabila teman-teman sudah mempunyai menu data analisis ini, kita tinggal membuat analisis deskripsi statistik dengan lebih mudah. Yaitu kita klik menu data analisis. Di sini akan muncul beberapa pilihan analisis tools yang ingin kita gunakan masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita cari deskriptif statistik. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita hitung nih, kita mau menginput range-nya dari berapa sampai berapa. Kita tinggal mengklik tombol ini saja. Kemudian kita blok dari kolom A hingga kolom B hingga paling bawah. Kemudian apabila sudah selesai, kita klik tombol ini kembali untuk kembali ke tampilan seperti ini. Kemudian kita klik labels in first row. Kemudian kita klik juga summary statistik. Di sini teman-teman bisa memilih apakah teman-teman mau hasil deskriptif statistiknya itu di sheet yang sama dan di kolom yang mana, atau mau di sheet yang baru, atau nanti mau di kertas kerja yang baru. Di sini saya akan memilih di dalam sheet yang sama agar dapat mempermudah kita dalam melihat hasil dari deskriptif statistik data A dan data B ini. Kalau kita memilih dalam sheet ini, kita klik di kolom mana kita mau hasil deskriptif statistik ini nih muncul. Di sini saya akan coba memunculkan datanya di kolom E9. Berarti kita tinggal mengklik E9, mengetik. Kemudian kita tinggal klik OK. Oke, di sini kita langsung muncul ya teman-teman hasil analis deskriptif statistik dari data A dan data B. Di sini banyak sekali teman-teman seperti MEA, standard error, media, mode, hingga count. Oke, tahap pertama selesai untuk permasalahan yang ingin kita cari. Kemudian yang kedua yaitu histogram. Histogram di sini kita masih menggunakan menu yang sama yaitu data analis. Kita pergi ke data analisis. Kemudian kita pilih menu histogram. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita input range berapa yang ingin kita ambil. Di sini kita bloknya untuk kolom data A yaitu kolom B2 hingga B61. Kemudian balik ke tampilan sebelumnya, untuk bin range-nya kita bisa input untuk kolom B hingga kolom B61. Kemudian kembali ke tampilan sebelumnya, kemudian kita klik labels ini. Kemudian ini juga semuanya diklik. Di sini saya kembali ingin menampilkan hasil datanya di sheet yang sama. Oke, di sini
saya akan mengklik E26. Oke, kemudian kita klik OK. Oke, di sini langsung muncul nih teman-teman, histogram dalam bentuk tabel dan histogram dalam bentuk bar chart. Di sini kita akan mencoba fokus ke histogram dalam bentuk bar chart. Nah, di sini langsung muncul teman-teman nih. Nih, di sini menunjukkan bahwa frekuensinya datar ya teman-teman, dari awal hingga akhir. Kemudian kita ke permasalahan selanjutnya, itu cara menghitung calculate z-scores. Kita ke bawah ini. Oke, cara menghitung z-scores di sini saya sudah membuat formulanya, yaitu z-scores ini kita mencari secara maksimum dan minimum. Di sini rumusnya maksimum suatu data. Di sini kita sudah menghitung sebelumnya dari deskriptif statistik. Maksimum di ini, kemudian dikurang mean dan dikali standard deviation. Oke, maksimum dikurang mean dan dikali standard deviation. Semuanya sudah ada ya teman-teman datanya di sini. Kita tinggal meneruskan kembali. Di sini saya akan membuat kembali kolom antara A dan B. Oke, di sini z-scores max, di sini min. Oke, kita langsung masuk ke rumusnya. Max, maaf, di sini kita min. Oke, yang pertama max, maksimum dikurang, kita buka kurung dulu agar rumusnya tidak fail. Maksimum dikurang mean dikali standard deviation. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman. Maaf teman-teman, saya ada kesalahan rumus di sini. Seharusnya di sini kita membagi standard deviation, bukan mengkali standard deviation. Oke, di sini kita juga ubah rumusnya. Oke, selesai. Kemudian untuk min juga seperti itu, yaitu minimum dikurang mean, kemudian dibagi, kita buka kurung dan tutup kurung dulu, kemudian dibagi standard deviation. Oke, kemudian untuk z-scores yang B, maksimumnya sama seperti sebelumnya. Maksimum, buka kurung, maksimum dikurang mean, tutup kurung, dibagi standard deviation. Untuk z-scores min sama dengan buka kurung, z-scores minimum, hasil minimum B dikurang mean, tutup kurung, dibagi standard deviation. Oke, di sini sudah selesai ya teman-teman, menghitung z-scores baik di data A maupun data B. Kemudian di sini teman-teman, kita perlu melihat kembali apakah untuk data A dan data B itu masih dalam range min 3 dan 3. Apabila masih dalam range ini, berarti data yang kita punya di A maupun B itu masih termasuk data yang normal. Kemudian lanjut untuk shape ratio. Oke, cara menghitung shape ratio di sini saya sudah memasukkan formulanya, yaitu mean dikurang persentase rasio dibagi standard deviation. Di sini shape rasionya saya menggunakan 2%. Oke, di sini saya akan membuat yang sama. Kemudian kita coba untuk yang A, course. Oke, selesai ini teman-teman untuk calculate
G-scores-nya. Kemudian kita coba hitung kembali shape rasionya. Di sini saya masih menggunakan yang 2% untuk life expectation dan obesity. Kita langsung masuk aja untuk life expectasinya shape